Oke, pertanyaan hari ini seru banget. I try to let her go, but I always keep thinking about her. Jadi, gini, coba sekarang aku minta yang denger ini, teman-teman semua, jangan, please stop, tidak boleh berpikir Jeep warna kuning, mobil lah warna kuning. Berhenti berpikir mobil warna kuning. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar kamu justru akan mikir, akan tercetus, akan terpampang di kepala kita, di benak kita, mobil warna kuning. Kenapa? Karena katanya nggak boleh. Jadi gini, semakin kita minta, semakin kita larang diri kita untuk tidak boleh mikirin sesuatu, kita akan semakin mikirin sebenarnya. Jadi itu naturally, begitulah cara pikiran kita bekerja. Jadi sebenarnya ketika kita baru putus misalnya, atau mungkin kita PDKT kemudian nggak berhasil, atau ditolak dan kita merasa bahwa aku susah banget lupain dia, berikan waktu kepada diri kita untuk be there with our emotions. Jadi kalau kita perlu waktu seminggu, sebulan kah, atau mungkin beberapa bulan kah, untuk kita benar-benar merasa sedih, berduka, atau kita kecewa karena kita nggak berhasil dengan seseorang ini, it's okay. Di sana kita benar-benar allowing diri kita untuk boleh mikir, boleh mengenang, dan seterusnya. Karena kalau kita melupakan the first phase, fase pertama dari duka, yaitu kita benar-benar sedih, kita hancur, jadinya nanti sesudah waktu putaran waktunya sudah bukan duka lagi, sudah sekian lama berlalu, sekian tahun berlalu, kita masih berduka, kita masih bisa nangis akan hal yang sama. Jadi kalau memang perlu berduka, berduka dulu aja, oke? Nah, cuma poinnya di sini yang aku mau tambahin adalah gini, setelah kita benar-benar allowing beberapa waktu untuk kita mikirin, kita mengenang, kita ingat-ingat dia lagi, sesudah itu berlalu, and then kita perlu belajar untuk kita sadar, setiap kali kita kepikiran, kita sadar bahwa oh, it's the past. Kita tidak harus memutar ulang dia kembali. Kenapa? Karena semakin kita putar ulang dia kembali, dia akan semakin menjadi realita, karena pikiran kita, our mind, tidak bisa membedakan antara which one is real and which one is not real. Kalau kita terus pikirin itu, bawa itu ke dalam pikiran kita, dia akan mengulang hal yang sama berulang-ulang. Jadi ibaratnya sakitnya cuma satu kali sebenarnya. Misalnya kita didampratnya sekali, karena kita ulang terus, kita seakan-akan didamprat berkali-kali gitu. Jadi we don't want that. Oke, jadi sadar bahwa oke, ini pikiran saya sedang melarikan diri ke masa lalu. Sadari bahwa itu tidak sehat buat kita, and then kita bisa berada di masa kini. Jadi kita fokus ke the present moment. Dan stop untuk romantisasi masa lalu kita, karena the truth is orangnya sudah pergi, oke? Jadi dia bukan our guy or our girl, oke? Dan dia bukan the one. Karena dia bukan the one, stop treating her or him like he is or she is the one. Karena kalau dia the one buat kita, dia masih akan ada di sini buat kita. But she's not, she's gone, he's gone, oke? Jadi berikan masa waktu yang cukup untuk kita berduka, mengenang, dan sesudah itu kita build ourselves moving forward. Dan sadar setiap kali kita mau melarikan diri ke belakang ataupun ke depan, fokus di present moment, kembangkan diri kita, bangkit, dan kemudian kita tidak meromantisasi hal-hal yang sudah di belakang, karena mereka sudah berlalu, dan juga mereka bukan the one-nya. Okay? You just one step ahead to meeting the right person. Okay? Thank you so much untuk pertanyaannya, dan selamat praktek. Dan kalau teman-teman ada komentar mengenai hal ini, karena topiknya sangat menarik mengenai moving on dan letting go, please komen. Dan aku pengen tahu, pernah punya pengalaman yang sama, apa sulitnya punya pengalaman seperti ini, apa ada tips lain mungkin dari teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, you know where to go, bisa teman-teman share, tulis di komentar, dan atau ketika aku bikin free advice and live support di weekend, biasanya teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Thank you, and please kindly share because someone might need to hear this. Thank you.